Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radar Garut, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari organisasi kemahasiswaan, yaitu dari GMNI ya Kang ya? Ya, dari GMNI ya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Yang hari ini kita diwakili oleh Kang Sehabudin. Ya. Kang Sehabudin ini di bidang apa Kang di organisasi ini? Alhamdulillah saya dipercayai oleh Ketua Formatur terpilih sebagai Ketua Bidang Agitasi dan Provokasi gitu. Agitasi dan provokasi. Iya ya. Tapi ini mohon maaf dijelaskan sedikit kan. Kalau mendengar provokasi ini kesannya agak gimana gitu ya. Ada keras gitu ya, ada Iya. keras, ada radikal. Iya, kalau orangnya kan sebut provokator gitu. Waduh. Kira-kira Ya gimana, Kang? sedikit-sedikitnya sama sih ke provokator, namun yang menjadi substansi inti dari agitasi dan provokasi itu bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat melalui pengaruh yang baik itu, bukan pengaruh yang bersifatnya negatif. Terusnya kan sekarang dogma di masyarakat mendefinisikan bahwa agitasi dan provokasi itu pasti kepada sesuatu hal yang negatif. Nah, di sini mungkin sedikit meluruskan, kita kembali kepada referensi awal bahwa agitasi dan provokasi itu salah satu bidang ataupun salah satu ataupun salah satu artian bahwa kita itu harus mempunyai potensi dalam mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu tertarik kepada kita. Dalam intinya Mas Wending lah menyadarkan supaya memang mereka itu ataupun orang lain itu terpengaruh oleh kita, oleh ajakan kita. Contoh seperti kemarin Omnibus Law kan itu ada agitasi dan provokasi dari media. Yeah. Namun ada yang bersifat baik, ada yang bersifat negatif. Nah itu. Nah bagaimana mungkin saya khususnya di sini sebagai pengurus cabang di Gerakan Mahasiswa Indonesia bisa mengagitasi dan provokasi masyarakat ke hal-hal yang baik, bukan ke hal-hal yang negatif. Gitu, Oh, seperti itu. Iya. Rupanya provokasi di sini bukan memprovokasi untuk hal yang buruk gitu kan? Bukan. Tapi untuk hal yang positif. Positif kan? Iya, siap. Positif. Ya Kang Sehabudin, kira-kira kita hari ini asiknya ngobrolin tema tentang apa ya? Iya, dikarenakan sekarang lagi ramai-ramainya COVID tuh. Oh, COVID itu kan mau ulang tahun sebentar lagi. Oh, iya, ulang iya. tahun yang ke 1 tahun di Indonesia. Oh iya. Itu menjadi salah satu bincang hangat sebelum diadakannya ulang tahun Iya, iya. COVID-19 yang memang awal turun ke Indonesia itu bulan Maret. Iya. Kita ya berbincang COVID aja lah. Siap. Sambil menyambut mau ulang tahun. Siap. Aduh. Tapi ini para pendengar Radar Garut, mohon maaf, jangan bosan-bosan kita mendengar COVID ya. Mungkin sebagian pendengar Radar Garut ada yang sudah bosan mungkin ya kalau mendengar COVID. Iya. Nah, tapi hari ini kita ngobrol santai dengan Kang Syabudin. Kita mulai dari pendidikan gitu Kang ya. Oh iya. Kemudian dampak secara ekonomi, kemudian apalagi Kang kira-kira ini? Ya mungkin banyak dampak, bahkan semuanya terdampak. Ya, semuanya kehidupan terdampak, juga. Kang, ya. Sampai nyawa juga terdampak. Karena Banyak meninggal ya. Iya. Iya. Makanya. Oke, kita mulai dulu dari dampak pendidikan Kang ya. Kalau Kang menyoroti dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Garut ini seperti apa Kang? Nah, mungkin terkait dengan dampak yang dihasilkan atau yang terdampak karena COVID-19 ini salah satunya pendidikan. Nah, ini menjadi salah satu mungkin tanggung jawab saya lah. Iya. Saya kan kuliah di jurusan pendidikan Iya. gitu. Nah, ini menjadi salah satu penelitian saya dan analisis saya di mana pendidikan itu secara teori Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah dasar. Sebelum kita mempunyai kehidupan untuk selanjutnya, kita dari awal itu harus berpendidikan. Ketika orang menjadi apapun, semua berawal dari pendidikan. Nah, kenapa yang pertama itu dibahas mengenai dampak COVID itu adalah pendidikan? Mungkin bisa lihatlah sekarang pendidikan udah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Terkhususnya dengan surat edaran Kemendikbud pada bulan Maret gitu kan. Iya. Dari surat edaran Disdik ataupun dari surat edaran Bupati. BDR katanya, belajar di rumah saja dan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Mungkin di kalangan pendidikan ataupun di kalangan siswa
itu salah satu adaptasi baru. Ya. Adaptasi baru di mana kita itu biasa ketemu dengan guru, ketemu dengan dosen itu secara tatap muka. Ya. Mungkin secara kualitas kualitas pendidikan kan ada tiga indikator. Yang pertama mungkin dilihat dari secara efektivitas, yang kedua mungkin dari pengelolaan pendidikan tersebut, dan yang ketiga itu dari hasil evaluasi. Itu. Nah, ketika PJJ ini ataupun dari dampak COVID ini sampai menghasilkan PJJ ataupun belajar di rumah saja, ketiga aspek tersebut terhadap kualitas pendidikan itu menurun. Dikarenakan ya mungkin prasarana khususnya banyak kampung-kampung kan ya di Kabupaten Garut mah sinyal kan ngeluh mah saya gini kan dinas status FPU gini kan ngaradat terkait dengan PJJ sampai saya pernah mengupload video tuh anak-anak yang lucu kan kumaha pemerintah rek asup mal sekolah telon mau rek kawin gini kan aduh ada itu saya pernah lihat nah itu waduh makanya itu kan salah satu mungkin bukan hanya berpengaruh terhadap pembelajaran saja, tetapi psikologi. Psikologi siswa yang biasanya belajar tatap muka, didampingi oleh guru, didampingi oleh dosen, didampingi oleh teman-teman, sebaya, bermain dan sebagainya. Tetapi dikarenakan COVID-19 ini, banyak orang yang memang pesimis. Keilmuan yang memang khusyuk dapat, yang tidak, dikarenakan metode media prasarana yang tidak memadai kan khususnya itu mungkin juga tergantung dari aktif enggaknya orang tua si murid ya, karena yang saya lihat dalam PJJ ini yang sangat diandalkan peran orang tua justru bukan guru gitu ya. Nah itu kan salah satunya itu memang dampak, tapi dampak pendidikan PJJ juga berdampak kepada keluarga, internal keluarga. Khususnya kan dulu pernah ada berita di daerah di luar Pulau Jawa ketika orang tua memarahi anaknya sampai perbuatan mungkin kekerasan dalam keluarga. Itu kan secara undang-undang diatur tidak boleh secara hukum. Anak. Nah itu tapi ya mau gimana lagi Kang, orang tua itu kan bukan hanya mengurusi satu anak, beberapa anak. Apalagi ketika orang tua itu bukan hanya mengurusi anak, tetapi berbicara mengenai menghidupi anak itu melalui ekonomi. Contoh, ketika anak itu tidak mempunyai ayah, ataupun anak itu tidak mempunyai ibu. Nah itu kan ada sesuatu hal yang memang perlu ada solusi dari pemerintah, ataupun dari guru, ataupun dari para pelaku pendidikan ini. Bagaimana supaya si peserta didik ataupun si siswa bisa mengenyang pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari keilmuan tercukupi, jadi sesuai lah. Itu mengenai adaptasi baru ini khususnya ya saya juga kemarin pernah menerbitkan berita kan terkait dengan PJJ ini, supaya memang PJJ ini lebih kepada mungkin potensi siswa itu, jadi jangan ada keterpaksaan. Ketika tugas Kang, contoh kan sok leler tugas lagi aduh. Nah itu khususnya, jadi ketika ada penugasan, jangan penugasan yang bersifatnya memaksakan, tapi penugasan yang sedikit-sedikit lah. Jangan langsung disakalikan karet kan, upame disakalikan pegang, tapi upame di slow kan meralnya lira. Nah siswa juga gitu, psikologi siswa juga itu khususnya dalam bidang pendidikan. Materi belajarnya sedikit, tugasnya banyak gitu. Nah itu kapan belajarnya tiba-tiba ulangan gitu. Yang dirasakan semua siswa. Materi sedikit, yang masuk ke otak itu nggak ada. Yang persen gitu. Nah, yang diulangankan mungkin ilmunya seolah-olah udah dapat semua gitu. Penopang terkait dengan kuota dan sebagainya, tapi itu bukan solusi kalau menurut saya. Terkait dengan kuota dan sebagainya. Kalau kuota kan mungkin sebagian ada program Kementerian Pendidikan itu yang ngasih kuota belajar bagi orang tua gitu ya. Bagi SD, yang saya tahu SD gitu kan ada. Gitu. Tapi mungkin kendala lain mungkin di daerah kan mungkin sinyal gitu. Ada daerah yang memang sulit sinyal gitu. Seperti itu Kang ya. Percuma, buat apa ada kuota, sinyal nggak ada, apalagi HP-nya nggak ada. Masa mau beli tower dulu gitu? Aduh. Ini harus ada sinergitas lah antara pemerintah satu sama lain. Jadi
bukan hanya berbicara mengenai dinas pendidikan saja ataupun dari pusat ke Mendikbud saja, tapi semua elemen-elemen pemerintah dan juga semua lembaga-lembaga pemerintah dan juga semua elemen masyarakat harus berjibaku lah, saling membantu, saling gotong royong untuk menjaga supaya penyebaran COVID-19 ini memang tidak menyebar luas secara masif gitu Kang khusus ya. Nah, mengenai hal itu kan sekarang ini pemerintah sudah menjalankan program vaksinasi Kang. Nah, bahkan di Garut juga sudah dilaksanakan gitu, Wakil Bupati bahkan Pak Herni Budiman itu sudah divaksin yang pertama. Kadek degang nih, kadek gitu. Wah, kadek degang. Oh iya, walaupun beliau seorang dokter. Gitu. Iya. Nah, ini kan harapan gitu ya, mudah-mudahan dengan turunnya vaksin, pandemi berakhir gitu ya. Iya. Sekolah tatap muka. Nah, ini kira-kira dengan tahap awal vaksinasi ini kira-kira memungkinkan nggak kita udah aja lah buka saja pendidikan jarak jauh dengan tatap muka gitu kan, bagaimana kan? Nah, terkait dengan vaksinasi ini saya mungkin kutip dari beberapa media yang ada di media online bahwa vaksinasi ini tidak mencukupi Kang untuk tahap pertama jikalau langsung kepada pendidik siswa, kepada guru dan siswa. Kan untuk tahap pertama vaksin ini diberikan ataupun dipakai untuk kesehatan. Oh, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan gitu kan. Iya. Nah, kecuali jikalau tenaga kesehatannya itu siap mengajar di sekolah. Mungkin bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya terusnya tidak akan kalau menurut saya. Oh, enggak dulu, gitu. Ya. Tapi saya harapkan bagaimana strategi pemerintah. Jangan hanya membuat kebijakan, tetapi harus dengan solusi lah. Ketika membuat PJJ yang sekarang berimbas sampai sekarang gitu, sampai kepada ulang tahun COVID yang 1 tahun di Indonesia, harus ada solusi yang gitu. Contoh gini, ketika contoh kemarin yang ada di Ciamis kan, meskipun itu zona kuning, tetapi Kabupaten Ciamis itu memperlakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Tetapi ada strategi khusus, mau itu rolling, mau itu mungkin yang pertama si sekolah bisa mengadakan protokol kesehatan supaya memang siswa itu berjarak dari hand sanitizer, masker dan sebagainya secara protokol kesehatan itu ditaati gitu. Dan khususnya di Kabupaten Garut itu ada berapa ratus SD sekolah ataupun SMA, SMP, SMK, MA, MTS, TK, PAUD, perguruan tinggi gitu. Nah, khususnya dikembalikan kepada yayasan itu seharusnya. Jadi seharusnya yayasan itu, sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan supaya memang kegiatan belajar mengajar secara tatap muka itu berlangsung. Soalnya tidak efektif kan kalau menurut saya PJJ ini. Saya lihat di status-status itu kan, saya juga seringlah baca status-status di Facebook, di Twitter, di Instagram. Dampak dari pendidikan ini orang-orang itu ataupun siswa itu banyak main game Bang. Terusnya apalagi TikTok itu kan joget-joget, aduh itu kan. Jadi moral bangsa moral bangsa yang memang kita itu kan beradat Sunda, hanap asor gitu kan, alus bahasa, tapi dikarenakan ada pengimbangan zaman ataupun ada kenaikan zaman hingga akhirnya pendidikan yang terkikis, moral juga sama. Terkikis joget-joget Kang masa kabita kamu kan. Kamu upami istri mah gini ya. Aduh, seksi gitu kan. Iya lah. Itu kan lah bisa di skip. Jadi pembelajaran jarak jauh ini jadi alasan anak-anak buat main HP kepada hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat gitu kan ya. Nah, itu bermain TikTok, terus main game. Ya, jadi banyak sebetulnya dampak buruk lain dari PJJ. Mungkin itu bagus, tapi ini yang tidak bagus. Ada yang bagusnya, mengamen kan. Kemarin kan sempat ramai itu di media. Kemarin anak-anak SMP, anak-anak SD itu menjadi pengamen badut. Aduh. Saya suka miris Kang gitu. Maksudnya orang tua, terusnya kan orang tua lah ataupun diri sendiri kok tidak sadar bahwa mereka itu bukan pasirnya untuk menafkahi kehidupan mereka kan. Mereka itu ada di fase secara tingkat fase kehidupan lah. Fase umur lagi asik-asiknya bermain, lagi asik-asiknya belajar, lagi asik-asiknya mungkin menikmati masa kecil lah. Udah dimasuki kehidupan yang memang
Ari beuteung mah kan. Iya. Mungkin karena dampak ekonomi orang tuanya tidak mencukupi, anaknya terjun bantu juga gitu ya. Nah itu, terusnya kan kemarin ada pemberlakuan PPKM itu, di mana pemerintahan khususnya dari pemerintahan pusat ngasih kebijakan ataupun otonomi terkait dengan kebijakan PPKM tersebut. Pembatasan, pembatasan kegiatan masyarakat yang dibatasi sampai jam 8 gitu malam. Ya, secara yang saya tahu kan gitu. Secara yang saya tahu dan juga lihat dari surat edaran Pak Bupati Pak Rudi Gunawan itu seharusnya melahirkan solusi juga kan ketika berbicara PPKM. Soalnya gini, tapi yang saya anehkan juga gini kan, kok corona teh keluarna penting gitu. Soalnya pembatasan aja jam 8 malam sampai jam berapa gitu kan, saya juga nggak tahu. Jadi jam 8 malam ke sana itu nggak boleh keluar gitu. Dibatasi kegiatan masyarakat itu. Oh iya, usaha ditutup gitu. Iya, warung-warung, KPKP, terus PKL itu jam 8. Tapi siang-siang itu kan kan masih berkeliaran. Contoh kemarin hari Minggu tuh CFD yang ada di Kerkop. Oh masih ya? Masih Kang itu. Makanya yang saya aneh itu kok ini kebijakan pemerintah gitu khususnya tidak langsung dengan solusi. Mungkin jikalau masyarakat terkena solusi dari pemerintah, mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi nyatanya ya mungkin namanya juga udah lapar makan. Daripada mati kelaparan, daripada anak tidak makan, daripada anak tidak bisa membeli kuota, daripada anak tidak bisa berpendidikan, daripada anak tidak bisa main ataupun lain sebagainya. Itu saya salut kepada orang tua yang memang mereka itu apa ya? Perjuangan mereka sampai sahur kasaran kan sampai titik darah penghabisan gitu untuk menampani keluarga mereka. Supaya memang istri dan anak itu bahagia gitu. Aduh. Juga pacar mungkin ya. Itu mungkin jika yang belum punya anak dan istri paling itu pacar gitu. Makanya berarti akan memandang PPKM ini sebetulnya tidak efektif gitu ya? Tidak efektif kalau menurut saya kan. Jokowi juga kan kemarin ada terkait dengan statement Jokowi bahwa PPKM ini tidak efektif. Beliau juga yang sendiri yang menyebutkan. Beliau yang bikin, beliau yang mengomentari. Yang mengomentari gitu. Terusnya ada strategi khusus kan. Maksudnya ya gak apa-apa jika ada pembatasan. Tapi cobalah dalam tindakan dan juga solusi itu harus hadir, bukan hanya kebijakan saja kan. Contoh terkait dengan bantuan-bantuan dan sebagainya itu kan sekarang ya kelihatan di realita lapangan. Khususnya kan saya suka terjun langsung kepada masyarakat, kepada stakeholder masyarakat. Saya selalu mungkin berdiskusi lah, ngobrol asik sambil ngopi supaya timbul inspirasi kan. Ngobrol asik. Nah hanya bantuan teh asa tepugus nah, nu lapar anu menang. Jadi pemerataan bisa pemerataannya kurang kan dalam bidang bantuan sosial yang memang itu kan solusi untuk dampak ekonomi. Tapi nyatanya kan miris kan. Ya juga kalau lihat di masyarakat itu miris. Soalnya yang pertama itu mungkin memang dampak kebutuhan secara material kan, secara fisik lah, makan, minum dan sebagainya. Tapi hati secara rohani juga terkena. Mau itu dampak sosial dari gunjingan masyarakat, dari obrolan masyarakat. Apalagi sekarang lagi ramai-ramai kan, gibah di status. Nah, sekarang kalau dilihat di FB itu, waduh, saya melihat mungkin itu yang gibah. Saya tamanya menang bantuan obong deket RW caranya, obong dulur RW. Nah itu, tapi kan bukan hanya Pak RW gitu. Dari atas juga itu ada kesalahan secara pas validasi data yang memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Nah itu yang harusnya dibenahi lah khususnya oleh pemerintah dan juga masyarakat harus mempunyai kesadaran sosial juga kan. Ketika mereka merasa udah kaya lah ataupun udah mencukupi kebutuhan, harus lihat tetangga lah minimal supaya memang tetangga itu mungkin tercukupi kebutuhan. Jadi bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi yang kaya makin memberi, yang miskin makin tercukupi. Itu kan. Idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu kan. Jadi jangan
nu nabeuh nu ngampar gitu. Sebeuh nu lapar gitu kan. Kata orang Sunda gitu. Bahkan ada yang dapat bantuan itu double gitu ya. Nah, 2 kali gitu. BPN teh menang, PKH menang. menang. BLT menang. Ya, ini jadi masalahnya pun validasi data ini bermasalah gitu. Bermasalah, sangat bermasalah kan? Ya. Sangat bermasalah terus. Itu makanya itu BPS Badan Pusat Statistika yang memang selalu mendata ataupun dari Dinsos ya harusnya mungkin satu pintu ya soal data itu, jangan masing-masing instansi megang data sendiri gitu. Nah itu yang kabupaten megang data, provinsi megang data, pusat megang data, akhirnya ada yang double, ada yang nggak kena sama sekali gitu ya. Harusnya satu saja pintu, misalnya di BPS gitu yang mengeluarkan data. Si A dapat berhak, si B tidak dapat berhak gitu ya. Gimana kira-kira kalau gitu kan? Nah itu kan salah satu strategi yang memang khusus lah, solusi yang memang baik. Soalnya kan BPS itu ada data kemiskinan. Iya. Kemiskinan masyarakat itu kan di BPS kan. Iya betul. Kalau berbicara data kemiskinan di Dinas Kesehatan mungkin nggak ada. Nggak ada. Ataupun di Bupati mungkin nggak ada. Nggak ada. Makanya data kemiskinan itu ada di BPS. Seharusnya betul. BPS yang harus lebih mungkin memvalidasi data ini harus benar-benar teliti. Betul. Itu khususnya supaya memang dari atas ke bawah itu benar, sampai dari bawah ke atas itu sampai. Betul. Itu khususnya kan. Iya. Terus kemarin kan lagi ramai-ramai nu maut ge meunang senapan tua. Ada gitu. Ada. Jadi orang itu secara nama itu udah meninggal, gitu kan? Secara fisik itu udah meninggal, tetapi nama kan tidak meninggal kan. Akhirnya masih terdata. Itu kan ada mungkin kesenjangan data ataupun tidak validasi data yang ada di masyarakat. Tidak valid datanya. Tidak valid ya. Berarti di sini harusnya peran yang memvalidasi BPS ya. BPS yang lebih harus lebih mungkin lebih dalam. Tapi yang lebih bagus itu ada sinergitas dari Pak RT, Pak RW, Pak Kadus sampai kepada tingkat pemerintahan pusat lah, harus benar-benar sinergitas. Itu ya wajar lah ketika berbicara keterbatasan manusia, wajar, tapi udah digaji jeung lobaan nih kan, dan gawe sorangan sugan ku presiden gawe ataupun ku gubernur gawe ataupun ku bupati gitu kan. Ada tanggung jawabnya masing-masing dan kewajiban. Jadi terusnya saya amanat kepada pemerintah juga, jangan hanya hak mereka yang dikejar, tapi kewajiban dan juga tanggung jawab mereka itu harus memang terlaksanakan gitu kan. Khususnya dari kewajiban, maksudnya dari pemerintah ke masyarakat gitu. Masyarakat kewajiban secara tugas pokok dan fungsi lah gitu kan. Masyarakat itu sebagai pembantu pemerintah itu sebagai pembantu masyarakat. Iya. Itu, tapi jangan kayak pembantu itu lebih mewah daripada yang menggaji. Jadi masalah data ini memang jadi persoalan yang yang berlarut-larut, jadi masalah klasik di negeri kita gitu ya. Soal data ini memang sudah bukan rahasia umum lagi. Tapi mudah-mudahan ke depan seiring dengan perbaikan sistem gitu ya, data ini ke depan mudah bisa lebih baik lagi lah gitu. Ya contohnya dalam hal bansos seperti ini gitu ya. Masyarakat itu benar-benar terlayani dengan baik dengan data yang baik. Data yang baik gitu kan khususnya. Makanya ini masalah ekonomi itu memang luas banget kan, luas. Soalnya ekonomi itu salah satu fondasi awal, kalau menurut saya salah satu fondasi fisik awal ekonomi itu. Karena memang saya mengutip mungkin dari seseorang yang berbicara bahwa uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Aina mau beli tempe kayak kudu meuli kan gitu kan. Beli nasi, beli beas, segalanya memang harus beli, apalagi di pusat perkotaan yang memang sulit untuk bertani gitu. Dan pertanian juga kan kena kan dampak imbasnya dari turunnya harga. Kan biasanya harga pasar itu suka stabil lah. Harga cabai naik, harga cengkeh turun, itu harga bonteng naik, harga tomat nurun, ataupun harga beras naik harganya. Tapi sekarang mah itu
turun semuanya. Oh, turun semua ya? Turun semuanya. Kenapa bisa gitu ya? Daya jual beli masyarakat yang berkurang. Dikarenakan ya memang itu salah satu kebutuhan kan sayuran teh, suplemen vitamin lah. Tetapi ari duit mah arek meuli make naon gitu kan. Mau beli make apa gitu. Meskipun jadi yang belinya kurang, akhirnya stok menumpuk gitu ya. Stok menumpuk, jadi akhirnya harga pun turun. Itu maksudnya. Apalagi petani-petani yang di pedalaman, waduh, Kang, dari akses jalan jauh, dari modal besar gitu. Akhirnya rugi, akhirnya ya mungkin secara hasil tani mereka itu murah. Kan, wah, ekonomi langsung kembali ke balikin modal pun nggak bisa. Itu banyak miris. Apalagi sekarang kan saya punya teman tuh di Singajaya lah kan, di kecamatan Singajaya kan mayoritas itu di Singajaya ataupun kebanyakan pemuda-pemuda di sana itu hijrah ataupun nyaba kan, cek Sunda nama mungkin imigrasi untuk mencari kehidupan ataupun mencari mungkin kebutuhan hidup, bekerja lah. Biasanya kan ke perusahaan yang di Karawang, perusahaan di Bekasi, perusahaan yang memang ada di luar Kabupaten Garut, ataupun di luar Jawa juga ada. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan siomay, ada yang jualan batagor dan sebagainya. Dan pada pandemi ini semuanya pulang. Semuanya pulang semua. Pulang, ya mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan tuh yang pulang. Soalnya kan di sana juga PSBB dibatasi, tidak boleh keluar rumah, dan juga secara mengimbangi teknologi kan banyak kan jualan bakso pinggiran jalan bisa pakai Gojek kan itu terbatasi juga teknologi itu, tidak semuanya merata seperti Gojek online, GoFood itu. Tapi yang itu GoFood itu hanya restoran-restoran besar, warung-warung besar ataupun PKL besar. Tapi yang PKL kecil ya mau gimana? Terkalah numulin lagi gitu, jajan naon. Jadi banyak pulang tuh karena itu ya. Iya itu, karena memang kehidupan mereka kan kalau di sana itu kan kalau kita bekerja keluar kota, yang pertama mungkin harus bayar tempat kosan ataupun kontrakan. Terus kehidupan mereka sehari-hari di sana itu lebih besar lah. Soalnya kan dari harga, terus dari UMR, itu kan mempengaruhi daya jual beli itu terhadap harga barang yang ada di sana. Kebutuhan sehari-hari itu terpengaruh hingga akhirnya mereka itu kembali pulang karena tidak kuat untuk bertahan hidup di sana. Di lemur macam paribahasa kan seur paripaos kolot nama sana. Kajen kan aya beras di sangu, aya sayuran di opi, gitu. Tapi yang penting mah hirup. Tapi kalau di kota kan masa mau bata, mau batu, kan pesawahan, perkebunan untuk menanam itu kan nggak ada. Apalagi di kampung mah enak, seur sampe, seur gedang bisa dijadikan lauk pauk. ngadulah batur mah. Ulah batur mah. Kalau di kota ya pertanian sempit gitu ya. Iya. Kehidupan ekonomi yang serba mewah gitu. Mewah. Itu. Kendala tuh dampak banyak kan dampak Covid itu. Sebetulnya kalau semacam PSBB atau PPKM ini nggak usah saja dilaksanakan misalkan kan. Yang penting masyarakat sadar pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Taat protokol kesehatan. Iya, taat protokol kesehatan lah intinya gitu kan. Nggak perlu sekarang dibatasi lah usaha gitu ya. Kira-kira menurut Akan seperti gimana itu? Nah, untuk solusi itu memang itu solusi dalam perekonomian, tapi untuk solusi penyebaran COVID dikarenakan kesadaran masyarakat, khususnya kan saya tidak terlalu menyudutkan pemerintah, tetapi saya juga berada di middle of class lah, tengah-tengah antara pemerintah dengan masyarakat. Saya tidak menyalahkan pemerintah secara bukan menyalahkan, mungkin mengkritik mengkritik pemerintah secara umum dan juga mengkritik masyarakat secara umum. Tapi ini harus ada sinergitas kan. Soalnya kesadaran masyarakat itu yang utama. Ketika pemerintah menghadirkan solusi yang memang gitu, tapi
masyarakat nggak sadar terhadap solusi yang diberikan oleh pemerintah, ya. Yang udah terjadi solusi-solusi banyak tapi kesadaran masyarakat kurang, masih terus banyak. Apalagi peningkatan COVID-19 di Kabupaten Garut kan makin meningkat makin hari itu. Nah, jadi ini protokol kesehatan masyarakat masih rendah ya kesadarannya. Iya. Sekarang kan pemerintah menerapkan PPKM usaha dibatasi. Sementara masyarakat masih banyak yang berkeliaran, berkerumun tanpa masker gitu. Tanpa masker. Jadi seolah-olah ini pengorbanan masyarakat yang lain yang usahanya terganggu jadi sia-sia. Jadi sia-sia dikarenakan ya. Berarti pemerintah sebetulnya sudah bagus memberikan kebijakan, tapi masyarakatnya juga ini harus mendukung gitu ya Kang. Harus mendukung jikalau memang solusi itu baik untuk masyarakat gitu. Ada kesadaran masyarakat lah dan juga solusi dari pemerintah untuk apa ya mungkin menunjang kehidupan PKL khususnya kan. Kalau berbicara pembatasan PPKM di kampung-kampung mungkin tiap hari juga ada perbatasan kan dari sawah mau mungkin karumpuy dahar si omai babarengan pasti sawah ieu kebon ieu di dieu ngurusna kebon ieu ngurusna di dieu gitu kan. Itu memang kalau di pertanian mah memang enggak terlalu terdampak dalam PPKM ini, tapi yang ada di pusat perkotaan khususnya para PKL yang memang terdampak banget terkait dengan PPKM ini gitu. Apalagi PKL yang pekerjaannya itu malam, tapi bukan wanita malam bukan, maksudnya itu PKL pekerja seperti pedagang kopi, pedagang gorengan, pedagang bakso, yang pedagang martabak, pedagang ya banyak pedagang yang memang suka bekerjanya itu malam ataupun suka beroperasi ngalong gitu ya. Ngalong gitu. Seperti nasi goreng kan? Nasi goreng siang kan sanurek meser nah. Gak enak gitu. Gak enak gitu. Makanya itu malam-malam nasi goreng gitu. Makanya saya juga sekarang pengen nasi goreng. Nah, gitu kan. Apalagi kan contoh saya tuh. Saya punya teman sekelas saya gitu. Dikarenakan dampak PPKM ini nikahnya nggak jadi. Nggak jadi Kang. Kenapa bisa gitu? Dikarenakan kan dia itu mau menikah dan mengagendakan acaranya itu atau melaksanakan acara resepsi pernikahan itu di daerah persekitaran kota lah, Garut kota. Jadi perlakuan PPKM itu masih ada. Akhirnya ditangguhkan lagi, soalnya kan kemarin sampai 24 dia itu mengundur pernikahannya itu. Ketika diundur diajukan lagi terkait dengan kebijakan PPKM, diundur lagi. Waduh, saya khawatir dia itu udah kebelet pengen nikah, tapi waduh. Padahal kan gini, pemerintah itu sebetulnya setahu saya bukan melarang akad nikahnya, tapi melarang itu resepsi pernikahannya gitu. Kalau udah kebelet ya harusnya nikah aja dulu secara agama gitu. Tapi kan apa ya, nikah itu satu kali seumur hidup kan. Jikalau memang mau satu istrinya. Ya maksudnya resepsinya nyusul aja nanti gitu. Biaya lagi kan. Mungkin secara nanti gimana kalau pas resepsi PPKM ini ketika contoh akad kita mengadakan di di balai desa ataupun di tempat yang memang diharuskan oleh pemerintah. Tanggal seini. Jika PPKM ini terus berlangsung hingga akhirnya terjadi pembuahan istri pas resepsi lagi ngandungan, nggak enak kan ngeliatnya juga. Disangkanya hamil luar nikah. Itu memang sudah nikah duluan. Nah itu yang menjadi problem khususnya itu di masyarakat itu berbeda pemikiran dan juga berbeda kebenaran, tapi sama semuanya satu tujuan itu terkait dengan kebaikan gitu. Malahan kalau kemarin saya dengar ada yang sudah nikah dibubarkan ya. Iya banyak kan? Banyak ya. Khususnya teman saya mungkin keluaran dari mungkin sekolah dulu nikah di Singajaya. Kan kemarin saya ke Singajaya itu sambil menghadiri acara pernikahan. Itu kan saya berbicara objektif ketika mereka melangsungkan kegiatan resepsi pernikahan. Dikarenakan ada satgas kan dan juga dari pihak Kapolsek juga itu membubarkan mungkin yang pertama itu secara peringatan gitu kan. Yang kedua jika masih ada ya mungkin ada tindak menjelas lah itu. Tapi saya salut lah kepada pemerintah juga pihak KPH, salut
karena ketegasan mereka itu. Tapi ketegasan juga jangan pilih-pilih kan. Iya. Terusnya kan kemarin ada RPJMD yang ada di Hotel Harmoni itu kan kumpul tapi tetap terlaksana. Terus ada kegiatan dispora gitu. Dan saya ada orang dan saya juga hadir di sana gitu untuk membuktikan secara objektif. Ini saya berbicara objektif gitu, nggak tebang pilih mau dari itu masyarakat atau pemerintah. Seharusnya itu jangan tebang pilih lah ketegasan APH itu. Jangan ketika masyarakat yang kecil dilarang, tapi ketika pemerintah yang melaksanakan dibiarkan saja. Jadi secara hukum itu jangan tumpul ke atas saja ke bawah lah. Harus adil. Soalnya kan sesuai dengan Pancasila nomor 5. Kesila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Padahal corona itu nggak milih-milih ya, ini pejabat, ini masyarakat miskin gitu ya, semua kena gitu ya. Kena, kecuali jika pemerintah itu bukan manusia. Ada kan pemberlakuan bagi masyarakat. Otomatis masyarakat kan manusia. Iya, manusia. Jika pejabat bukan manusia gak apa-apa melaksanakan juga. Oke, siap. Itu, bincang-bincang yang sangat enak ini kan. Barusan kita udah panjang lebar ngomongin masalah corona ini. Pendidikan udah, ekonomi udah. Terus apalagi kan kira-kira ini yang pertanian dari pertanian tadi udah pertanian. Terus mungkin secara dampak ini memang banyak kan. Dan kesehatan juga berpengaruh kan kesehatan. Soalnya gini ya, ketika berbicara secara sugesti imunisasi ataupun pikiran manusia itu, ketika ada ketakutan yang yang dihasilkan karena pengaruh, itu kan membuat kita depresi, imunitas kita berkurang, apalagi cuaca. Mungkin sekarang semuanya cuaca lagi hujan. Nah itu ada perubahan lah secara imunitas kita itu. Yang awalnya kita imunitas kuat, tapi dikarenakan pengaruh yang memang mempengaruhi secara dogmatisnya itu kuat, akhirnya kan imunitas kita langsung nurun, kekuatan fisik kita langsung nurun, pikiran kita langsung nurun, hati kita juga kan. Khususnya saya masih jomblo kan, menurun banget itu kan. Saya nggak bisa ketemu dengan pacar, ketemu dengan wanita, nggak bisa ngobrol gitu kan. Kalau di chat kan nggak pasti kan, hanya bergombal dan sebagainya. Tapi kan kalau ketemu itu langsung pasti. Gitu. Terdampak juga kan. Mana anak muda ini semuanya terdampak banget anak muda. Terutama yang baru jadian apalagi udah ditinggal pas sayangnya. Aduh, kacau. Banyak juga mungkin yang putus gara-gara corona ya. Banyak kan. Soalnya kan dari HP ini kan berpengaruhnya banyak. Ketika kita biasa itu menjalankan kegiatan, dikarenakan sekarang di rumah saja, akhirnya kan kepada media itu makin sering lah. Ketika ada yang ngechat bakal sering ngebales. Makanya kan cinta itu ada paribahasa seperti kata Teresa Bersari gitu kan. Saya ngutip dari Twitternya, cinta itu hadir karena kenyamanan. Mantap. Nah itu kan ketika kita nyaman chatan, ada perhatian, akhirnya kan sayang. Kita lupa sama pacar dikarenakan udah bosen. Akhirnya timbulan perselingkuhan. Gitu. Putus jeng bosan deh lo ya, neangan deh putus, akhirnya putus nyambung, tapi putus nyambungna teh jeung batur nyambungna, putus na jeung kabogoh nu teh heula nyambungna jeung nu anyar. Dan berdampak kan terhadap kaum jomblo khususnya kan. Selamatlah buat para kaum jomblo, peluang kalian untuk menggoda para wanita itu makin besar. Mungkin ini dengan HP ini ya. Itu. Nah terus ini Kang, khususnya saya solusi yang paling jitu itu menurut saya itu vaksin ya. Memang secara vaksin itu kan secara pengaruh dari media mau itu hoax atau real, dikarenakan kita tidak tahu secara objektif di lapangan ataupun data hasil observasi para peneliti yang ahli di bidang penelitian kesehatan, analisis kesehatan, bidang kimia yang mungkin paham akan vaksin ini. Nah terusnya pengaruh media ataupun pengaruh dari omongan orang ataupun pengaruh
provokasi lah. Ya. Provokasi yang bersifatnya negatif ini memberikan pengaruh kepada masyarakat dari vaksin ini. Mungkin juga kan suka lihat lah. Ya. Vaksin ini membunuh, vaksin ini menyebabkan stroke. Wah, capek berita-berita. Misalkan pemerintah juga, kenapa Presiden Joko Widodo gitu kan divaksin pertama kali itu untuk membuktikan supaya masyarakat itu tidak takut. Saya ancung jepung lah kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada pemerintahan yang memang udah siap siaga ataupun udah berbelasungkawa ataupun udah tidak takut untuk divaksin itu, supaya memang masyarakat itu langsung menjadi pendorong lah buat masyarakat supaya mau divaksin. Berarti luar biasa ini ya Pak Jokowi, beliau mencontohkan sebagai orang pertama di Indonesia gitu ya. Iya. Dan juga dituruti oleh kepala daerah di kabupaten, provinsi itu. Saya salut pertama harus kepala daerah gitu. Iya. Bagus ya untuk meyakinkan masyarakat. Jikalau nggak ada yang berani, mungkin nyalil tempe. Pak Bupati Garut katanya nggak jadi divaksin ya? Katanya mungkin alasan-alasan itu banyak. Ada yang tidak memenuhi kriteria gitu. Ya, tetapi menurut saya jikalau tidak memenuhi kriteria, bagaimana masyarakat yang tidak memenuhi kriteria? Iya. Apakah nggak divaksin? Terus corona ini akan terus berlangsung. Iya. Nah itu kan harusnya yang memang sesuai dengan kereta ini harus dijalankan juga kan. Tetapi juga harus melihat dari buat pengaruh kepada masyarakat juga tuh. Jangan karena terpengaruhi oleh Bapak Bupati Garut hingga akhirnya masyarakat juga Bupati gitu Pak orang tuh. Nah itu kan vaksin itu solusi jitu banget gitu kan. Ketika kita divaksin untuk menambah imunitas kita supaya kita mungkin secara virus corona bakal, namun penyebarannya tidak akan seluas sekarang. Oh iya. Gitu. Minimal ada ini kan ketika mau tatap muka, udah bisa divaksin, rek PJJ hayo. Iya. Ketika udah divaksin, rek dibatasi secara ayeuna meureun mencari peluang ekonomi lah. Untuk mencari kehidupan, udah bisa divaksin. Ketika berbicara ayeuna saya mungkin dari gerakan nasional yang suka mengkritik pemerintah, saya mau demo kan gitu. Nah, dilarang-larang untuk audiensi, untuk aksi gitu kan. Udah divaksin, saya itu benar kuat gitu kan. Insya Allah saya mungkin yang tahu takdir itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi kita harus berikhtiar, ikhtiarnya yaitu dengan vaksin gitu. Solusi banget kan gitu kalau saya. Solusi bagus banget untuk vaksin. Makanya pemerintah itu harus segera mengucurkan vaksin itu langsung. Langsung kepada masyarakat juga. Mungkin tahap awal kan kemarin ada berita pejabat-pejabat tertentu dan juga tenaga kesehatan. Itu yang saya dengar itu pejabat VIP itu 20 orang. Kemudian nakesnya 6.800 orang. Satu tahap, masing-masing dapat kebagian 2 tahap gitu. Jadi satu orang itu 2 kali divaksinnya gitu. Berarti mudah-mudahan masyarakat biasa juga secepatnya dapat divaksin gitu Kang ya. Iya. Supaya masyarakat tidak mungkin tidak ada peraturan tentang corona lah. Terkait dengan dampak mungkin dampak corona ini memang tidak berdampak secara seumur hidup. Itu minimal kita beres dengan vaksin. Meskipun corona ini bakal ada, dikarenakan namanya juga virus kan. Tidak terlihat secara langsung, namun menarik tenggelam kan. Dikarenakan tidak terlihat, akhirnya kan susah untuk memberantas. Tapi untuk menguatkan imunitas kita kan dengan vaksin itu salah satunya. Coba akan himbau langsung ke masyarakat yang masih takut dan vaksin, coba gimana kan? Hey guys, supaya lebih akrab lah dengan masyarakat. Hey guys, untuk semuanya kita harus siap untuk divaksin karena itu salah satu solusi supaya memang virus corona ini tidak menyebar luas, dikarenakan kita udah ditambah imunitas. Lamun cek paribasa nama, lamun hujan ari make jas hujan mah minimal teu kabaseuhan teuing. Itu. Jadi jangan takut dengan provokasi yang ada di media, soalnya itu kan belum real nyata. Kita harus siap untuk divaksin. Pokoknya vaksinasi 2021, 2022 lancar. Gitu kan. Termasuk Kang Sehat mungkin
siap gitu ya kalau nanti harus vaksin ya. Nah, kalau divaksin saya siap. Namun yang saya takutkan dari kecil itu kan disuntik. Oh, iya, Aduh, iya. Banyak meskipun yang trauma kecil, gitu, takutnya. iya. Tapi gimana gitu kesannya itu. Tapi dikarenakan ini tuh kebaikan, saya siap menghilangkan ketakutan tersebut. Iya. Bukan karena takut divaksin, tapi karena takut disuntik kan. disuntiknya. Asa ngajar-ngajar gitu ya. Tapi karena kan ini ya mungkin kalau pemerintah pemerintah menghendaki saya untuk vaksin Iya. tahap kedua ataupun tahap ke-1 ataupun tahap kedua ya, saya akan siap untuk divaksin. Khusus saya untuk menyemangati masyarakat, soalnya ini salah satu solusi kan, Iya, iya. divaksin itu. Iya. Meskipun ya tahap-tahapan ataupun dari ekspor ataupun impor terkait dengan vaksin itu telat, dikarenakan ya namanya juga manusia, alat juga kan ada batasannya dalam membuat vaksin tersebut. Betul. Itu. Nah, terkait dengan politisasi vaksin dan sebagainya, saya bodo amat. Mungkin itu mah saya tidak tahu secara data. Iya. Soalnya kan kalau hanya menyebutkan secara opini ataupun provokator takutnya ada satu hak. Iya, Tapi mungkin itu kembali kepada antara yang tahu aja dengan Tuhan. Iya, Itu terkait dengan manipulasi Oh, vaksin iya. ataupun ada ya yang bersifatnya kecurangan lah. Yang Kembalikan jelas, aja. yang jelas vaksin ini baik untuk memutus mata rantai virus corona itu sendiri gitu. Nah, ya. itu. Terlepas dari persoalan ini ada mungkin bisnis atau Dan apa, sebagainya. terserah gitu ya. Kita tidak mikir itu. Yang Tidak penting mikir itu. vaksin bisa menuntaskan corona. gitu. Corona. Iya. Itu kan. Kecuali kalau vaksin ini berbayar, saya mungkin akan terdepan. Oh iya, iya. Mungkin saya akan terdepan, Kang. Jikalau vaksin ini harus dibeli masyarakat kepada pemerintah ataupun kepada perusahaan, mungkin saya akan terdepan untuk mungkin mendobrak kenapa ini harus, atau ingin mengkritisi atau mempertanyakan kenapa harus dibeli. Sedangkan kan masyarakat itu membayar pajak. Iya. Kalau nggak ada masyarakat, Iya. APBN itu kan mau ada di mana? Iya. Anggaran negara ataupun anggaran daerah itu mau dari mana kalau nggak ada Iya. masyarakat? Jadi jangan ditambah sulit lagi dengan harus membeli vaksin. gitu. Nah itu Siap. kerba sulit kehidupan corona. Iya. Ditambah lagi harus Membeli membeli vaksin itu. Tapi insya Allah katanya kan kemarin saya sedikit baca-baca di media sosial ataupun di artikel bahwa vaksin ini gratis untuk semua masyarakat di Indonesia. Semua kalangan ya. Semua kalangan. Dikarenakan udah ada mungkin penganggaran dari APBN dari pusat kan. Iya, iya. Ya, itu. Ya. Oke, pemirsa, ini satu lagi yang kita tanya ke Kang Syahbudin mengenai GMNI itu sendiri, khusus ini mengenai gerakan GMNI di Garut. Apa nih program di masa pandemi seperti apa nih, Kang? Nah, mungkin untuk program pandemi kita lebih fokus kepada diskusi virtual mungkin ya. Terus diskusi secara video call gitu kan. Nah, terkait dengan program-program yang bersifatnya itu langsung secara mungkin mengadakan seminar tatap muka, terus mengadakan mungkin kajian tatap muka ataupun mengadakan audiensi untuk mengkritisi kebijakan yang memang berdampak ataupun tidak pro terhadap rakyat gitu kan. Nah, GMNI ini akan mungkin mengkritisnya lewat media, tidak secara langsung aksi audiensi gitu untuk menghadirkan win solusi, tapi lebih kepada media. Itu kan hanya menyebarkan mungkin secara data di media. Soalnya ketika saya mengajukan surat audiensi juga kan dilarang dikarenakan lagi PPKM katanya dengan alibinya ya. Begitu salah satu kendala, tapi nggak apa-apa dikarenakan ya saya juga sadar gitu kan. Saya juga sadar pemerintah sedang bersikeras dalam menghadapi COVID ini, tapi jangan kesadaran masyarakat itu dibodohi, dijadikan alat untuk membodohi masyarakat. Masyarakat itu udah sadar, udah mengikhlaskan ataupun ya udah mungkin udah terbuka lebar lah hatinya untuk menerima kebijakan dari pemerintah. Tapi kebijakan itu dijadikan pemanfaatan untuk kepentingan oknum-oknum pemerintah. Yaitu yang memang saya tidak setuju itu. Jikalau kebijakan itu semuanya rata sama, adil lah kebijakan itu, ya saya mungkin ikut. Tapi jikalau udah nggak adil,
Nah, itu. Iya. Sebagai logo kami, mungkin dari Gerakan Mahasiswa Indonesia, pejuang, pemikir, pemikir, pejuang. Kita akan terus berjuang, berpikir, dan berjuang. Iya. Sampai, ya mungkin keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini memang tercipta. Iya. Ataupun secara tujuan GMM ini kan menuju sosialisme Indonesia. Supaya memang kita ini hidup adil, sejahtera, makmur. Itu berdasarkan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Ya. aturan-aturan yang berlaku lah ada di pemerintah. Gitu. Baik. Gitu. Nah, demikian para pendengar Radar Garut. Sekian bincang-bincang kita dengan Kang Syahabudin dari GMNI Cabang Garut, Kang ya. Ya, DPC GMNI DPC Garut Cabang Garut 2020-2022 2020-2022. untuk ini. Ya, tadi sangat luar biasa. Jadi buah-buah pemikiran dari beliau ini mudah-mudahan jadi bahan kritik membangun bagi pemerintah, dan juga termasuk tadi sempat himbauan ke masyarakat gitu mengenai vaksin ini yang paling penting. Jadi kita garis bawahi bahwa masyarakat harus menyukseskan program pemerintah vaksinasi COVID-19 supaya pandemi cepat berakhir, sekolah kita bisa normal lagi, usaha bisa normal lagi gitu ya. Nah ini kita sama-sama ayo kita mendukung program jangan takut vaksinasi gitu ya. Karena Pak Jokowi juga udah yang pertama nih. Yang pertama. Wakil Bupati Garut Pak Helmi udah pertama. Dan alhamdulillah sehat gitu. Sehat alhamdulillah. Iya. Enggak terjadi apa-apa kejang-kejang dan sebagainya, enggak terjadi kan? Iya, enggak. Aman-aman saja. Iya. Siap. Terima kasih para pendengar yang sudah setia mendengar Radar Garut. Kita akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.